Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Jimayendra. Saya merupakan mahasiswa PPDH FKH dari Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang vomiting dan hematemesis yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah laboratorium penyakit dalam veteriner. Baiklah, langsung saja kita mulai. Vomiting atau vomitus adalah istilah medis untuk muntah. Kondisi ini dapat terjadi pada saat abdominal berkontraksi bersamaan dengan naiknya asam lambung. Sementara hematemesis merupakan muntah darah. Kondisi ini menandakan terjadinya perdarahan pada traktus gastrointestinal. Nah, muntah darah ini dapat terjadi akibat yang pertama, adanya ulkus atau erosi pada mukosa esofagus, lambung, usus, atau kantung empedu. Yang kedua, itu adanya koagulopati atau gangguan pembekuan darah. Yang ketiga, tertelannya darah baik dari dalam seperti dalam mulut, saluran hidung, dan paru-paru, ataupun dari luar. Nah, penyebab ulkus sendiri atau erosi sendiri pada lambung itu bisa disebabkan oleh obat-obatan dari golongan non-steroid anti-inflammation drugs, selektif COX-2 maupun non-selektif, kemudian obat dexamethasone dan prednisolon. Kemudian gastritis juga bisa menyebabkan ulkus ataupun erosi pada lambung. Gastritis sendiri pemicunya yaitu penggunaan zat bersifat toksik atau iritasi seperti logam berat, kemudian adanya infeksi Helicobacter spp, pitiosis yaitu infeksi jamur, kemudian tertelannya benda asing, dan keseringan gastritis itu idiopatik atau tidak diketahui dengan jelas penyebabnya, mungkin seperti stres atau shock akibat pola makan yang tidak beraturan. Kemudian ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan gastrointestinal hemorrhagic. Yang pertama adanya infestasi cacing hookworm, cacing kait, kemudian jelas hemorrhagic gastroenteritis, kemudian hepatic disease, penyakit hati, pankreatitis, renal failure atau gagal ginjal, hypoadrenocortism, rendahnya hormon adrenocortisone, kemudian esophagitis. Yang kedua itu penyebab dari hematemesis adalah koagulopatis. Koagulopatis sendiri dapat terjadi karena trombositopenia, yaitu jumlah trombosit dalam darah itu rendah. Kemudian ada vitamin K antagonis, mengganggu fungsi vitamin K dalam proses pembekuan darah. Seperti penggunaan obat-obatan, penggunaan zat seperti antikoagulan berjenis heparin. Kemudian congenital defect atau riwayat kelainan sejak lahir atau bawaan, seperti nama penyakitnya itu adalah von Willebrand disease, yaitu kelainan genetik yang mengakibatkan darah sulit membeku. Kemudian hematemesis yang disebabkan oleh tertelannya darah, baik darah dari dalam maupun dari luar. Tertelannya darah dari dalam diakibatkan adanya perdarahan dari saluran nasal akibat infeksi ataupun peradangan atau tumor, ataupun misalkan jika hewan sakit gigi atau gusinya berdarah kemudian itu tertelan, ataupun bisa karena memakan tulang sehingga terjadi perdarahan pada tenggorokan atau saluran pencernaan sehingga itu darahnya tertelan, dan itu juga bisa dapat menyebabkan hematemesis. Kemudian tertelannya darah dari luar itu bisa berasal dari makanan ataupun luka dari makanan, misalnya seperti kucing yang suka memburu burung liar di halaman, ataupun menangkap tikus di gudang, ataupun mencuri ikan punya emak di dapur. Kemudian kita tahu kalau misalnya kucing dan anjing suka grooming, itu sebagai bentuk mensucikan diri atau mandi. Nah, tidak lain halnya juga pada luka yang terdapat pada tubuhnya. Biasanya dia akan membersihkannya dengan cara menjilat. Jadi tidak tertutup kemungkinan darah-darah pada luka juga
tertelan oleh hewan di anjing dan kucing ataupun mungkin hewan lain. Faktor risiko. Jadi hematemesis lebih sering dijumpai pada anjing, meskipun ada pada kucing, tapi kasusnya lebih sedikit. Kemudian tidak ada kecenderungan ras, genetik, usia, ataupun jenis kelamin. Jadi semua anjing ataupun kucing itu berisiko terkena hematemesis. Dan penggunaan non-steroid anti-inflammation drugs itu lebih berisiko terkena GUE atau gastrointestinal ulcer erosion. Hewan yang dalam terapi antiinflamasi itu lebih berisiko karena mereka biasa mengonsumsi obat-obatan NS non-steroid anti-inflammation drugs. Nah, temuan apa aja sih yang mungkin kita temui pada kasus ini? Yang pertama jelas itu muntah darah, baik darah segar ataupun darah yang sudah tercerna. Darah segar itu warnanya biasanya lebih cerah dan tampak lebih segar gitu. Kemudian untuk yang sudah tercerna itu biasanya muntah darah itu berwarna agak gelap ataupun kecoklatan. Kemudian adanya melena, itu tinja yang berwarna hitam, mengindikasikan adanya darah yang masuk dalam saluran cerna. Kemudian anoreksia itu gejala umum pada penyakit lambung, sulit makan ataupun tidak mau makan. Kemudian nyeri pada perut itu bisa kita lihat dari perilaku hewan yang membentuk preposition atau lebih sering gelisah sih, seperti guling-guling atau memelas. Kemudian kita akan menemukan kelelahan dan sulit bernafas. Gejala ini menunjukkan kemungkinan anemia berat. Selanjutnya koagulopati bisa terjadi, bisa kita lihat dari adanya peteki, ekimosis, hipema atau epistaksis. Gejala klinis yang sering kita jumpai yaitu adalah anemia. Bisa kita lihat pada selaput lendir yang pucat, selaput lendir pada kelopak mata, pada gusi ataupun telinga bagian dalam. Kemudian kucing tampak lemas, nafas cepat, dan kolaps. Selanjutnya itu nyeri pada perut, tidak selalu terlihat. Melena juga jarang terjadi. Koagulopati seperti yang tadi, adanya peteki, ekimosis, hipema, dan hematuria. Ekimosis merupakan adanya bulu darah yang pecah pada subkutan sehingga nampak lebam atau kulit menjadi warna biru. Kalau hipema itu hampir serupa tetapi pada kelopak mata atau selingkaran mata. Kemudian gejala klinis selanjutnya adalah edema. Edema dapat kita lihat jika jumlah albumin dalam serum itu kurang dari 1,6 gram per desiliter. Diferensial diagnosanya yaitu yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu bahwa hematemesis itu berkaitan dengan masalah pencernaan ataupun gangguan di lambung. Jadi masalah saluran pencernaan. Untuk diferensial diagnosanya yang pertama itu hemoptysis, indikasi gangguan saluran pernapasan. Kemudian regurgitation of blood, akibat menelan benda asing yang memungkinkan esofagitis. Kemudian keracunan logam, itu tidak sengaja memakan zat logam berat. Selanjutnya melena, itu akibat penggunaan bismut subsalisilat. Jadi tinja warna hitam nggak selalu mengindikasikan hematemesis, tapi kemungkinan karena penggunaan obat bismut subsalisilat, yaitu obat diare. Untuk metode diagnosanya bisa kita lakukan hematologi, kimia darah, dan urinalisis. Indikator yang kita lihat itu perdarahan akut kurang dari 3 hari menunjukkan anemia non-regeneratif dan hipoalbuminemia. Anemia kekurangan Fe yaitu anemia mikrositik. Kemudian ada temuan non-spesifik meliputi leukositosis neutrofilik. Kemudian yang terakhir rasio bun kreatinin yang tidak seimbang. Selanjutnya special blood test.
ada imunoreaktivitas lipase, stimulase ACTH, gastrin serum, pre dan post prandial serum, serologi atau PCR, profil coagulation, fecal potassium, dan mucosa bekal. Kemudian bisa kita lihat dengan cara imaging yaitu ronsen dan USG. Untuk temuan patologinya bisa kita menggunakan gastroduodenoskopi dan penggunaan endoskopi untuk melihat lesi yang sporadik. Nah, untuk terapinya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menghentikan perdarahan di saluran pencernaan. Selanjutnya, baru kita lakukan penanganan terhadap gejala klinis yang tampak. Pengobatan yang dapat kita lakukan yaitu memilih obat setelah kita mengetahui penyebab dari hematemesis ini. Jadi, penyebab yang telah diketahui dan diatasi terlebih dahulu. Beberapa golongan obat yaitu yang pertama adalah antagonis reseptor, yaitu golongan obat yang dapat menghambat produksi asam lambung seperti simetidin, famotidin, dan ranitidin. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu inhibitor proton pump, obat yang mengurangi produksi asam lambung seperti omeprazol, lansoprazol, dan antacid oral. Menurut literasi, penggunaan inhibitor proton pump lebih efektif daripada antagonis reseptor. Jadi mengurangi asam lambung itu lebih mungkin daripada menghambat produksi asam lambung. Obat umum lainnya yaitu sucralfate, misoprostol, dan penggunaan antibiotik amoxicillin. Kemudian antelmintik juga bisa diberikan ketika kita mengetahui penyebabnya adalah infestasi dari helmin atau cacing. Tindakan operasi dapat kita sarankan jika 5-7 hari terapi tidak menunjukkan kesembuhan dan atau malah semakin parah. Pasien disarankan untuk melakukan endoskopi untuk menentukan pasien harus dioperasi atau tidak. Kalau ditemukan leiomioma, maka harus direseksi karena keberadaannya dapat menyebabkan perforasi pada dinding organ. Leiomioma ini seperti tumor, bisa dibilang tumor, jadi harus direseksi. Jika tidak, akan menyebabkan perforasi atau lubang atau luka atau lapisan organ jadi lebih menipis atau rusak. Perlu kita garis bawahi dan kita tekankan kepada pasien bahwasanya semua non-steroid anti-inflammation drugs dapat beresiko GUE atau gastrointestinal ulceration dan erosion. Jika sebelumnya sudah pernah mengalami perdarahan pada gastrointestinal, maka sebaiknya pengobatan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan. Dan perlu dilakukan monitoring hingga hewan menunjukkan perubahan, baik apakah hewan akan semakin sembuh ataupun tidak. Oleh karena itu perlu dimonitoring secara langsung oleh dokter hewan. Quotes dari saya yaitu, masa depan Anda tergantung pada banyak hal dan kebanyakan tergantung kepada Anda. Frank Schreiber. Saya Tegar Cimanyendra.